AB Talk. Halo sahabat Awal Bros, good morning from Morning Coffee Rumah Sakit Awal Bros AINI. Dengan saya Kelvin, host Anda pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita nggak sendirian nih, karena kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial, Dr. Agung Panji, SPPK. Dokter, halo, selamat pagi Ya, dok. halo, Pagi. Dokter, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Dokter, sebelum kita masuk lebih dalam nih, pembahasan dulu dok. Apa sih yang mau kita bahas hari ini dok? Boleh kasih tahu ke teman-teman yang dengar? Jadi kita, dengar. selamat pagi teman-teman semuanya, para pemirsa sekalian. Kita pagi hari ini akan bincang-bincang tentang terkait golongan darah. Golongan darah ya dok ya. Nanti terus apa fungsinya, kemudian nanti perannya dalam kesehatan itu apa. Nah, nanti kita akan bahas seputar itu semua. Oke. Emang apa sih dok yang dimaksud dengan golongan darah itu? Boleh sharing nggak dok ke sahabat-sahabat Awal Bros? Jadi kalau golongan darah ya kan, dalam tubuh manusia, dalam golongan darah yang kita punya, memang semua darah kita warnanya merah ya. Warna merah ya dok ya. Jadi darah biru tuh nggak ada ya dok biru. ya? Darah biru warnanya tetap merah. Darah biru tetap merah. Jadi dalam darah manusia itu ada di dalam golongan darah kita itu ada semacam antigen yang diekspresikan oleh sel darah kita di permukaannya. Ya, terutama di sel darah merah. Dia akan mengekspresikan antigen tersebut bisa berupa protein atau glikoprotein yang itu nanti akan tergolong-golong menjadi beberapa golongan darah. Sehingga ada orang dengan golongan darah yang paling kita kenal ada A, B, O sama AB. Oke. Nah, berdasarkan protein atau glikoprotein, antigen yang diekspresikan oleh tubuh kita di permukaan darah itulah jadi dasar digolongkannya darah manusia. Ada golongan darah itu ya dok ya. Tapi dok, kalau golongan darah itu ada yang O, ada O plus, itu bedanya apa sih dok? Kalau O sama O plus ya, intinya plus atau minus ya kan, resus. Jadi plus atau minus itu adalah resus. Ada resusnya dok. Jadi antigen tadi itu sebenarnya banyak. Ada banyak ya. Nah, tapi yang paling terkenal di kita itu adalah ABO sama resus. Nah, resus itu ada namanya antigen D. Antigen D yang diekspresikan di permukaan sel darah juga. Nah, terbagi dua macam saja resus D. Ada ketika dia mengekspresikan antigen D, maka dia resus positif. Ketika dia tidak mengekspresikan, maka dia resusnya negatif. Jadi resus positif dengan resus negatif. Oh gitu dok. Jadi antigen ada tidaknya antigen D yang diekspresikan oleh darah kita di permukaan sel darah tersebut. Iya, berarti kalau umpamanya golongan darah dok, ada berapa sih dok golongan darah yang ada di tubuh manusia itu dok? Jadi kalau golongan darah itu ya dalam tubuh manusia itu sebenarnya banyak. Ada banyak sekali. Jadi kita sering menggolongkan darah itu kita sebut golongan darah yang reguler dan irreguler. Reguler dan irreguler. Nah, boleh dijelaskan dok apa reguler dan irreguler? Iya, kalau reguler itu yang sering kita sebutkan, yang sering kita terima kalau pemeriksaan golongan darah kita apa? Misalnya golongan darah Bang Kelvin apa? O plus kebetulan. O plus. Kalau golongan darah saya misalnya AB plus. AB plus. Nah, AB dan plus. O dan plus. Jadi golongan darah yang reguler itu berdasarkan ABO plus resus. Nah, resus D. Jadi adanya antigen D atau tidak kan gitu. Oke. Kemudian kalau kita golongan darahnya berdasarkan itu yang disebut golongan darah yang reguler. Kenapa disebut reguler? Karena antigen inilah yang paling banyak terekspresikan di dalam darah manusia dibandingkan antigen yang lainnya. Karena golongan darah yang irreguler itu banyak sekali. Ada golongan darah berdasarkan KEL, ya kan. Kemudian DIN, ya. Kemudian ada lagi yang lain macam-macam. Saya juga nggak hafal. Ya. Banyak sekali. Kayaknya juga kalau nggak belajar juga orang juga nggak bakal tahu gitu. Jadi yang reguler itu adalah kenapa disebut reguler karena itulah antigen yang paling banyak diekspresikan dalam darah kita dan semua orang memilikinya. Nah, sementara antibodi penggolongan darah yang irreguler itu tidak semua dimiliki oleh manusia. Jadi
jumlah ekspresi antigennya itu sangat kecil sekali. Kecil sekali. Terus dok, kenapa sih golongan darah itu terbagi-bagi? Apakah setiap orang itu darahnya beda-beda? Udah gitu kalau umpamanya ada kenapa-kenapa nih, bisa nggak darah yang dari pasien satu dipindahkan ke pasien satu yang lagi? Iya. Jadi kalau misalnya kenapa golongan darah kita berbeda-beda, tentu itu bawaan genetik kita. Bawaan genetik. Iya. Jadi kenapa seperti itu? Karena genetik kita yang mengatur. Genetik kita itu dibawa dari kedua orang tua kita. Kedua orang tua. Ya, jadi ayah sama ibu kita misalnya golongan darahnya apa, nanti kita mengambil genetiknya masing-masing setengah-setengahnya. Oh, setengah-setengah. Berarti Ya. dari ayah ada, Setengah, dari si ibu setengah. juga ada. Sehingga melahirkan golongan darahnya anak itu apa gitu. Oh gitu. Berarti tetap ada peran orang tua. Dari si ibu Ya. setengah diambil, dari si ayah juga setengah. Setengah diambil. Oke. Dan kalau kita berbicara soal ekspresi genetik, ya golongan darah itu ada yang diekspresikan oleh orang tuanya itu sama-sama dominan. Sama-sama dominan. Ada yang dia tidak dominan. Ada yang tidak dominan. Contohnya kalau misalnya keluarga saya, itu ayah saya dominan B, Dominan ibu saya di B, dominan dan ibu A. di dominan di A. Jadi saya dan adik-adik saya itu golongan darahnya AB semua. AB semua. Oh gitu. Jadi karena Betul. sama-sama dominan, si ayah A, Ayah saya B, ayah B, ibu saya A. A. Jadi anak-anaknya Anaknya AB semua. Oh gitu. Iya. Tapi bisa iya. aja kalau misalnya ayah saya itu misalnya B-nya tidak dominan. Jadi selain membawa genetik B juga ada genetik O. Ada genetik O. Ada genetik O. Oke. Nah, ibu saya misalnya dominan A. Ibu dominan A. Jadi 2A, AA. Jadi A-nya ini bisa ketemu dengan B jadi AB, bisa ketemu dengan O, anaknya jadi A saja. A saja. Oh gitu. Jadi gitu. Iya, Jadi iya, bisa iya. saja anaknya ada yang A atau AB, tapi nggak mungkin O. Sangat tidak mungkin O. Kenapa tuh nggak mungkin? Karena dari ibunya genetiknya kuat. genetiknya Kecuali kuat. ibu saya ada O-nya juga. Oh gitu. Ada kesempatan O ketemu Iya, O, iya. anaknya bisa O. Jadi bisa Jadi itu kedetek ya dok ya? bawaan dari Bawaan ya. keluarga. Oke. Dan tergantung genetik yang kita terima tuh seperti apa. Oke. Nah, kemudian genetik yang kita terima itulah yang menjadi yang kita bawa seumur hidup. Sehingga saya dari orang tua saya dapatnya AB, ya. Kemudian Bang Kelvin dapatnya dari orang tua jadinya O. Nah, itulah yang kita bawa seumur hidup kita. Seperti itu. Kalau transfusi dok. Nah, kemudian terkait dengan darah tadi ya, fungsinya tadi adalah dengan transfusi. Transfusi. Ya, dengan transfusi darah. Jadi ketika orang lain ada yang membutuhkan darah, ya, maka kita bisa memberikan donor darah kita ke orang yang membutuhkan atau pasien atau resipien tersebut dengan golongan darah yang sesuai. Dengan sesuai. Ya. Jadi dahulu ceritanya zaman dahulu itu ada beberapa ilmuwan, salah satunya ilmuwan yang dia mencoba melihat ya, karena dulu belum ada penelitian lebih lanjut, zaman teknologi belum berkembang, sehingga dia mengira darah itu kan sama. Sama aja. Jadi asal ditransfusikan aja. Bahaya tuh dok. Bahaya dong. Bahaya. Karena beberapa manusia ya yang waktu itu dijadikan percobaan untuk transfusi darah itu meninggal. Yang menerima darah itu meninggal. Kenapa meninggal dok? Karena terjadi lawan dari tubuhnya. Misalnya kalau saya, misalnya kalau golongan darah A ya, golongan darah A itu dia mengekspresikan antigen A. Antigennya A. Tapi dia punya antibodi terhadap B. Jadi kalau dia punya identitas A, dia punya lawan antibodi B. Oh gitu. Ya. Kemudian kalau dia punya antigen B, berarti dia punya lawan atau antibodi terhadap A. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan tuh. Nggak bisa sembarangan. Nah, antigen kalau dia antigen AB seperti saya, itu dia tidak punya antibodi A atau B. Ya, karena kalau dia punya antibodi, mesti di dalam darahnya, di dalam dirinya sudah terjadi pembekuan darah. Nah, antigen O, ya karena O itu artinya tidak ada antigen, berarti dia punya antibodi terhadap A dan B. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Bisa kok meninggal pasiennya ketika dahulu ditransfusikan dengan belum ada golongan darah ABO? Ya, kemungkinan golongan darahnya berbeda. Misalnya yang ditransfusikan golongan darah A, ternyata yang menerima golongan darah B.
ya lawannya ketemu. Nah, sehingga terjadi reaksi transfusi di dalam darah, darahnya membeku. Nah, kalau darahnya membeku, nggak ngalir ya dok ya? Fungsi darah kita kan banyak untuk mengalirkan nutrisi, Oke. untuk mengalirkan oksigen, untuk mengalirkan termasuk untuk membawa racun keluar dari tubuh. Terganggu semua ya tuh, Dok? semuanya terganggu. Semuanya terganggu. Ya, Oke, ibaratkan oke, oke. kalau di ini apa namanya di jalanan itu udah traffic jam banget, Udah udah traffic macet jam, udah total, nggak macet. bisa kemana-mana, chaos, kacau. Chaos. Nah, Betul, kalau betul, udah betul. organ vital yang kena, ya habis sudah. Tapi dok, banyak tuh dok di masyarakat itu beredar umpamanya darah O itu bisa kok masuk ke darah ini. Itu benar nggak sih dok? Iya betul. Betul ya dok ya. Jadi kita sebenarnya dalam transfusi darah, ya, kalau kita memberikan transfusi kepada pasien, ya, itu kita prinsipnya adalah melihat komponen darah apa yang mau kita berikan ke pasien. Oke. Ya. Kalau misalnya ya yang dikatakan donor untuk seluruh golongan darah. Seluruh golongan darah. Nah, Itu betul tuh dok. Itu ketika yang kita transfusikan adalah golongan darah sel darah merah. Sel darah merah. Atau dalam lab kita biasanya kantong darah merah itu kita sebut PRC, packed red cell. Jadi isi kantong tuh mayoritas isinya Darah merah. darah merah, hanya darah merah. Karena dalam tubuh kita tuh ada terbagi beberapa komponen darah. Darah merah, sel darah merah, Sel darah merah. sel darah putih, Sel darah putih. kemudian keping darah, Keping darah. kemudian ada plasma darah. Plasma darah. Nah, plasma darah ini mayoritas isinya cairan. Cairan. Nah, yang kita harus bagi dulu. Biasanya dalam transfusi darah ya, dalam kegiatan di baik itu PMI atau di bank darah atau instalasi transfusi darah di rumah sakit, itu ketika kita menerima darah dari donor, darah itu akan kita pisah. Bisa dibagi lagi dok. Dibagi lagi ke kantongnya. Makanya biasanya kalau transfusi itu ada 2 atau 3 kantong. Masuk Fungsinya untuk darahnya untuk ke satu, kemudian ada 3 kantong kosong atau 2 kantong kosong. gitu. Fungsinya adalah nanti untuk dipisah. Dengan diputar, darah itu akan terpisah sehingga nanti akan dipisah, yang keping darah dipisahkan, sel darah putih dipisah, nanti plasmanya dipisah. Itu ketika melakukan pendonoran darah, apakah si sel darah putih keping darah itu sekaligus terdonor atau masing-masing itu? Hari ini kita donornya sel darah putih, hari ini darah merah. Itu gimana tuh dok? Jadi kita memberikan transfusi itu berdasarkan parameter lab dan juga kebutuhan pasien ini apa. Kebutuhan pasien. Mayoritas memang membutuhkan darah merah ketika misalnya HB-nya turun. HB-nya turun, membutuhkan darah merah. Darah merah. Jadi yang kita transfusikan itu adalah PRC, packed red cell, yang itu kita berikan ke pasien tersebut. Nah, memang mayoritas isinya adalah sel darah merah. Mayoritasnya sel darah merah. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang mesti ada sebagian kecil, baik itu plasmanya, sel darah putihnya, keping darahnya, mesti ada. Pasti terbawa. Pasti ada terbawa sedikit. Tapi mayoritas isinya adalah sel darah merah. Nah, sehingga tatkala kita mendonorkan misalnya dari golongan O, ini sel darah merah yang O, ini bisa didonorkan ke banyak. AB bisa, B bisa, A bisa, O juga bisa. O juga bisa. Oke, dok. Itu kalau kita melihat kalau kita mentransfusikan sel darah merahnya. Tapi kalau kita sebaliknya, plasma darah, ini juga ada kan donor tuh macam-macam. Ada donor plasma darah juga. Ada namanya plasma darah itu juga macam-macam. Ada frozen plasma, ada macam-macam sekali, banyaknya jenisnya. Tergantung kebutuhan si pasien. Iya benar, tergantung kebutuhan pasien dan keputusan dari dokter yang merawat ini membutuhkan komponen darah apa. Nah, kalau misalnya sudah membutuhkan komponen darah yang itu dominan isinya adalah plasma darah. Nah, di plasma darah itu mayoritas antibodi di sana. Oke. Nah, maka kondisinya dibalik dengan yang tadi katanya Bang Kelvin. Itu bisa menurunkan ke segala macam. Kalau kita sudah bicara konsepnya plasma, maka kebalikannya AB yang bisa mendonorkan ke semuanya. Ke semuanya. Dok, kalau umpamanya sel darah merah itu kan ada golongannya. Ya. A, O, dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau umpamanya untuk plasma dan darah putih, apakah ada golongannya, dok? Iya, ada. Ada juga lagi, dok? Ada. Tapi golongan darahnya tetap sama. Golongan darah tetap sama. Jadi makanya dalam dunia transfusi itu kalau kita mau mengecek golongan darah seseorang,
kalau dia mau transfusi itu kita memastikan betul golongan darah dia ini O plus atau jangan-jangan salah, itu berdasarkan dua macam penggolongan, yaitu cell grouping dan serum grouping. Atau plasma grouping. Jadi cell grouping itu benar-benar hanya sel darah merah saja yang isinya kita akan reaksikan dengan reagen-reagen ABO dan rhesus positif. Kemudian cell grouping juga kita akan reaksikan dengan seperti itu. Terus dok, mungkin nggak sih dok golongan darah seseorang itu berubah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Walaupun dia itu udah melakukan transfusi darah, udah gitu, kayak tadi umpamanya golongan darahnya dimasukin ke O, lebih banyak ke O, udah gitu, suatu hari dominan O, mungkin nggak dok? Nggak mungkin. Kalau cuma sekedar menerima transfusi, darah itu kan ada usianya. Ada usianya, macam-macam. Kalau kita ambil misalnya sel darah merah saja, itu Sel darah usianya merah. hanya kurang lebih 3 bulan atau 120 hari. Setelah itu Setelah itu darah itu akan dimatikan fungsinya oleh limpa kita. Dia akan istilahnya udah habis masanya, masa pakainya, dia akan didegradasi, diambil yang masih bisa dipakai seperti besi dan komponen yang lain-lain, kemudian sisanya dibuang. Ya, bisa lewat sistem saluran cerna kita, dia akan dibuang ke situ. Nah itu, atau juga bisa lewat saluran kemih ya. Nanti seperti itu prosesnya panjang. Nah, darah yang ditransfusikan tadi itu juga tidak akan istilahnya men-take over, mengambil alih identitas seseorang, enggak. Karena produksi dari sumsum tulang ini bukan dari sel darah yang ia terima dari transfusi, bukan. Tapi dari genetik yang ia bawa ketika lahir. Genetik yang dibawa ketika lahir. Kita garis bawahi ya, sahabat ya. Genetik ketika dia lahir. Oke. Ya, jadi tidak mungkin seperti itu. Kecuali memang ada kondisi tertentu, misalnya dan itu sangat-sangat jarang terjadi pada bayi misalnya. Itu pun banyak kesalahan terjadi karena penggolongan darahnya terlalu cepat. Nah, penggolongan darah terlalu cepat itu juga nggak baik berarti. Ya, jadi kalau bayi baru lahir jangan langsung dicek golongan darahnya apa gitu. Karena masih kemungkinan tercampur darah dari ibunya. Ya kan, karena kan darah dari plasenta dari ibunya kan ada masuk. Ya, kemudian juga misalnya pada kondisi tertentu yang mungkin pasien itu punya kelainan genetik sehingga ekspresi antigennya tersebut terlalu lemah, sehingga dengan penggolongan darah cek lab standar biasa dia terdeteksi sebagai misalnya O, padahal dia sebenarnya A. Kalau dicek lebih lanjut lagi ternyata dia A. Apakah prosedur labnya yang salah? Enggak. Apakah dia terjadi perubahan golongan darah? Jawabannya juga tidak. Memang golongan darahnya A misalnya gitu, tapi ini dia ada kelainan genetik sehingga dia ekspresinya tidak bagus sehingga terbaca O, misalnya seperti itu. Tapi pada prinsipnya karena sudah bawaan genetik, ya golongan darah seseorang itu tidak akan mungkin berubah. Dok, gini, kalau umpamanya nih dok, ketika seseorang melakukan donor darah, tentu akan ada darah yang diambil. Betul. Kemudian cara tubuh kita untuk mencukupi darah yang diambil tadi itu seperti apa dok? Produksi seperti apa yang akan dilakukan tubuh? Ya, tentu kalau kita mengambil darah, ya kan, seseorang mau melakukan prosedur donor darah, dan dia ingin mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan, kita ada istilahnya semacam screening, ya, yang kita tanyakan ke pasien, ke pendonor tersebut beberapa pertanyaan, termasuk pemeriksaan fisik. Ya, diantaranya seperti kita tensi juga, kita cek HB-nya berapa, ya, kita cek lagi golongan darahnya apa, supaya fungsinya itu adalah prinsip transfusi itu aman untuk pendonornya, aman juga untuk resipien atau pasiennya. Nah, bagi pendonornya sendiri, maka kita akan tanyakan di antara pertanyaan yang masih mungkin terngiang di kepala saya pada saat dulu ambil spesialis dan juga jaga-jaga itu, ya kita pastikan misalnya yang mau mendonorkan itu dalam kondisi yang fit, ya kan. Kemudian istirahatnya juga cukup, tidak sedang dalam kondisi sakit badannya, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang kita tidak boleh gunakan misalnya kan, atau termasuk juga
pasien itu juga, pendonor itu juga tidak boleh misalnya berpergian ke tempat tertentu dalam waktu jangka berapa lama, bulan atau tahun. Banyak sekali screening. Yang itu fungsinya intinya untuk keamanan dia dan keamanan orang yang akan menerima darah itu tadi. Nah, baru kemudian kalau sudah HB-nya bagus, screening pertanyaannya juga lanjut, kemudian tensinya juga cukup bagus, berat badannya cukup, oke, kita akan donorkan darah dia dengan volume yang itu dibandingkan darah kita yaitu cuma diambil sedikit sebenarnya. Ya, sekitar ya mungkin kurang lebih sekitar 300 sampai 500 sampai maksimal ya 600 kalau sekali narik. Dan itu juga sebenarnya tubuh kita bisa mengkompensasinya dengan cara istilahnya dengan, karena kalau kita ngambil HB-nya misalnya darah yang kita tarik mungkin cuma berapa misalnya, itu kan taruhlah dia mungkin turun HB-nya dari misalnya HB dia normal 13 ya mungkin cuma turun 2 poin atau 1 poin jadi 10 atau 11 lah. Itu kan tidak berdampak banyak bagi tubuh, dan tubuh akan mengkompensasi dengan meningkatkan produksi sel darah yang ada di sumsum tulang. Sehingga akan digantikan dengan yang baru lagi. Dimatangkan sel-sel baru yang lebih fresh itu untuk sang pendonor tersebut. Sehingga ada yang bilang kalau rajin donor ya, selain membantu untuk kemanusiaan juga lebih memacu tubuh kita untuk merefresh darah-darah kita yang lama dikeluarkan untuk pasien yang baru kita nikmati. Oke, berarti yang penting juga. Betul sekali. Dok, ini mungkin agak melenceng sedikit nih dok, sahabat. Bisa bertanya nih. Boleh. Terkait darah. Kan ada beberapa orang yang gemar nih dok mengkonsumsi atau memakan atau meminum darah, umpamanya darah ular kah atau darah hewan yang lain. Aman nggak sih dok bagi manusia? Ya, kalau prinsipnya dalam mengonsumsi makanan ya, prinsipnya itu tubuh kita sebenarnya memang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk berbagai macam hal yang bisa menjaga kita dari berbagai macam makanan yang berbahaya. Nah, alangkah baiknya setiap makanan yang kita makan itu terjaga kualitasnya dan juga dimasak dengan baik. Ya. Darah itu sendiri ya, kenapa sebenarnya dari sisi makanannya mungkin bagi kita yang mungkin menganggap itu haram ya jelas tidak boleh ya kan. Tapi dalam sudut pandang yang lain gitu, mungkin yang mereka yang memandang boleh atau di luar Islam mungkin mereka minum-minum saja kan tidak ada masalah, tidak ada larangan. Tapi dari sisi kesehatan, dari sisi medis, kita perlu melihat bahwa darah itu adalah salah satu media pertumbuhan yang sangat disukai oleh bakteri dan agen-agen parasit yang berbahaya. Ya, oleh karenanya salah dalam penanganan, apalagi darah tersebut bukan darah dari hewan tertentu yang mungkin diambil mungkin tidak higienis. Ya. Salah-salah mungkin pada saat akan diminum atau dikonsumsi bisa jadi malah membawa racun tertentu atau organisme tertentu yang berbahaya. Sehingga itu membawa dampak buruk untuk kesehatan. Berarti nggak bisa dok ya kalau umpamanya satu lagi nih dok, transfusi darah manusia dari hewan ke manusia. Berarti itu nggak bisa juga ya dok ya? Bisa juga, karena ekspresi gennya juga beda. Oke. Dok, satu lagi nih dok, pertanyaan terakhir dok, terkait resus positif dan resus negatif tadi dok. Mungkin boleh dijelaskan lagi dok ke sahabat-sahabat yang nonton. Jadi sahabat sekalian, kalau terkait resus itu sebenarnya awalnya itu memang golongan darah yang kita pakai itu ABO dulu. Nah, baru kemudian diteliti lagi ternyata ada antigen D yang itu banyak diekspresikan dalam tubuh manusia sehingga ditambah lagi golongan resus. Jadi golongan darah yang kita gunakan itu yang reguler adalah ABO dan golongan darah resus. Jadi golongan darah ini, DIN dan lain-lain itu kita nggak pakai karena nggak mayoritas. Nah, sehingga ketika seseorang mengekspresikan antigen D dalam tubuhnya, seperti kita misalnya orang-orang Asia, ada antigen D yang kita ekspresikan, maka kita resusnya positif. Ya.
Sementara orang-orang Eropa, ya orang-orang Barat, yang orang-orang kulit putih itu kebanyakan mereka tidak mengekspresikan antigen D, Tidak mengekspresikan antigen D, sehingga resusnya negatif. Negatif. Ya, tapi mereka punya antibodi terhadap antigen D. Kebalikannya, kita punya antigen D, tidak punya antibodi terhadap antigen D. Antigen D. Nah, sehingga Oke. itulah digolongkan menjadi resus positif dan resus negatif. Oke. Nah, itu termasuk menggolongkan. Kenapa orang Indonesia, orang Asia rata-rata ABO ABO-nya positif, AB positif, O positif, A positif, Oke. B positif. Sedangkan? Ya, kayak kalau kita di Indonesia saja, ngapain sih pakai positif? Orang semuanya positif. Oke, Nah, oke. padahal kalau kita keluar negeri, di sana resusnya negatif. Resusnya negatif. Jadi kalau bahayanya lagi, maksudnya perlu kita pikirkan lagi kalau misalnya apa? Kalau misalnya terjadi pertikaian antara yang beda ras, antara Asia dengan Eropa. Asia dan Memang Eropa. kelihatannya keren gitu Kelihatannya ya. keren. Tapi dia tidak mikir atau mungkin kurang tahu ya bahwa dampaknya nanti ini kalau resusnya negatif, Ini negatif juga. ini positif. Nah, nanti seperti apa? Nah, ini bisa saja dalam kandungan misalnya pada bapaknya mungkin atau laki-lakinya orang Asia, resus positif. Sedangkan si ibunya Ibunya Eropa resus negatif. negatif. Dia nikah. Dia menikah. Akhirnya perempuannya hamil anak. Oke. Ya kan? Hamil anak, ternyata anaknya resus positif. Ibunya resus negatif. Apa tadi? Kalau dia anaknya resus positif, dia nggak punya antibodi, tapi punya antigen D. Antigen D. Ibunya nggak punya antigen D, tapi punya antibodi. Diserang. Pada kehamilan kedua dan seterusnya itu terjadi gangguan terhadap janinnya, sehingga harus butuh treatment khusus. Wah, ternyata untuk itu bahaya juga ya, Dok ya. ya. Gak main-main, Dok. Nggak main-main. Jadi perlu pertimbangan. Sebenarnya bisa ada pengobatannya sudah ada ininya penanganannya untuk pencegahan terkait kehamilan berikutnya. Tapi ya itu harus dipertimbangkan kalau misalnya mau cari jodoh yang beda. Aduh, sampai ke jodoh pembahasan Gitu ya. kita nih, Dok. Oke, Dok. Satu lagi, Dok, terakhir. Oke. Boleh, Dok, kasih closing statement untuk sahabat-sahabat yang nonton, Dok. Ya. Oke, sahabat sekalian, dalam golongan darah yang telah kita bahas ini, kita terjadinya para ilmuwan itu mengklasifikasikan adanya golongan darah yang sekarang kita kenal, terutama ABO dan resus. Fungsinya adalah untuk kemajuan dalam dunia kesehatan. Oke. Jadi terutama dalam bidang transfusi ya, ketika kita mungkin mendengar saudara-saudara kita sama manusia yang mungkin karena penyakit tertentu atau karena kecelakaan ada perdarahan sehingga dia membutuhkan darah, maka kita bisa memberikan pertolongan yang tepat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Siap. Ya, terkadang kita memang ingin memberikan bantuan tapi kurang tepat. Nah, Jadinya malah membahayakan. Nah, jadi fungsinya golongan darah ini adalah untuk memberikan bantuan yang tepat kepada yang membutuhkan. Bantuan yang tepat kepada orang yang membutuhkan. Siap. Itu saja mungkin sebagai penutup. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin sudah dalam kondisi prima ya, memiliki HB yang cukup, memiliki kondisi fisik yang sehat, yang bisa mendonorkan darahnya bisa mendatangi tempat-tempat atau fasilitas yang menyediakan untuk menerima tampungan donor darah seperti misalnya PMI. Atau mungkin rumah sakit yang memberikan layanan PDRS. Nah, bisa datangi kemudian lakukan donor secara rutin. Biasanya per 3 bulan. Ya, mengikuti usia sel darah merah yang paling panjang yaitu 120 hari. 120 hari. Oke, satu lagi nih, Dok. Buat sahabat-sahabat yang ingin ketemu Dokter Panji nih. Dokter Panji prakteknya di mana sih, Dok? Iya. Kalau saya prakteknya sekarang baru satu di Rumah Sakit Awal Bros Ayani di laboratoriumnya. Jadi kalau mau ketemu atau mau konsultasi terkait hasil laboratorium bisa temui saya di lab Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Oke, Dok. Dokter Panji, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Jadi kalau umpamanya buat sahabat-sahabat nih yang mau jumpa Dokter Panji, silakan datang ke Rumah Sakit Awal Bros Ayani. Ya. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 73, Kota Pekanbaru. Oke, kalau begitu Dokter Panji, kita akhiri live talk kita pada pagi hari ini. Buat sahabat, terima kasih sudah menonton. Rumah Sakit Awal Bros Ayani, care and cure. Abeto.